Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui sepanjang pekan yang telah berlalu. Ada suka dan mungkin duka. Ada tawa maupun tangis yang mengisi hari-hari kita selama satu pekan kemarin. Kita memohon berkat serta rahmat Tuhan untuk hari ini dan untuk perjalanan hidup kita selama sepekan mendatang, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari terkasih, apa sabda Tuhan untuk kita hari ini? Dan bagaimana kita akan merenungkan serta mengamalkannya dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak sambil membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku,
melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman, saudara-saudari yang terkasih, Shalom, selamat hari Minggu. Bacaan hari ini mengisahkan tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Dalam hidup yang penuh tantangan dan mara bahaya, betapa melegakan jika kita mendengar suara Yesus yang menyatakan, "Akulah gembala yang baik." Pernyataan Yesus itu mau menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya gembala yang melindungi domba-dombanya, tetapi ia rela memberikan nyawa bagi kepentingan domba-domba. Ini dikontraskan dengan orang upahan yang hanya mencari keselamatan sendiri saja. Orang upahan adalah hal yang umum di Palestina. Mereka dibayar untuk tugas menggembalakan, dan tentunya juga diharapkan oleh pemilik domba untuk bisa menggembalakan dengan baik, termasuk berjuang menghalau binatang buas. Namun karena ia bukan pemilik domba-domba, ia tidak mempunyai hubungan yang intim dengan domba-domba. Sebab itu, ketika melihat serigala datang, ia akan lari menyelamatkan dirinya sendiri dan membiarkan domba-domba diterkam dan tercerai-berai. Orang upahan gagal menjalankan tugasnya ketika menghadapi bahaya. Sebaliknya, gembala sejati akan memelihara domba-dombanya dengan taruhan nyawa. Ia rela kehilangan hidupnya demi mempertahankan hidup kawanan dombanya. Daud adalah contoh gembala yang baik, yang siap menyabung nyawa demi menyelamatkan domba-dombanya dari cengkeraman binatang buas. Yesus sebagai gembala yang baik rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia rela mati di kayu salib supaya yang percaya kepadanya mempunyai hidup. Saudara-saudari, pengorbanan Yesus bukanlah suatu akhir, karena ia akan menerimanya kembali. Pengorbanan Yesus juga berdasarkan tindakan bebas Yesus dan bukan sebagai korban situasi. Yesus memiliki kuasa untuk tidak mengorbankan nyawanya, tetapi dengan sukarela ia telah memilih untuk mengorbankan nyawanya demi kepentingan umatnya. Lalu, adakah kita sungguh bersyukur atas pengorbanan Sang Gembala yang baik yang telah menyelamatkan kita? Semoga kita selalu mengingat pengorbanannya.
Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Gembala yang baik. Terima kasih, penuh syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah menunjukkan kepada kami jalan kerendahan hati. Karena Engkau sudi menyerahkan hidupmu bagi manusia, termasuk diri kami, maka sekarang kami memilih untuk menyerahkan hidup kami bagi orang-orang di sekeliling kami. Oleh Roh Kudus-Mu, buatlah kami semakin serupa dengan diri-Mu, dan perkenankanlah diri kami dapat memperhatikan orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan, seperti yang biasa Engkau lakukan sebagai penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.